Baik, kembali lagi bersama saya. Nama Francisca Ermelinda Bindi, mahasiswa sosiologi semester 7, kelas A, dengan NIM 1803030015. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan yang ke-9 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan latar belakang putih yang tajam. Kita yang memiliki masalah dengan kehidupan kulit hitam harus khawatir dengan orang-orang terkasih yang mungkin datang untuk mengisi ruang-ruang peringatan ini. Kata-kata in memory memudar menjadi warna abu-abu terang saat mereka mengulangi halaman Reinkain menunggu untuk diubah dengan lebih banyak nama. Berikutnya, dengan demikian pula, formulir tagar menunggu untuk diisi dengan nama-nama orang berikut yang akan dibunuh. Dalam kedua contoh ini, bentuk-bentuk khusus sedang memberi bentuk pada pengalaman berkabung saat kehancuran kehidupan kulit hitam sebelumnya. Saya merasa sulit untuk memisahkan Black Lives Matter dari Trayvon Martin, Mike Brown, Tamir Rice, Sandra Bland, dan Philondon Castile, kata Reinkain dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Semua kematian mereka ada bersama-sama. Setiap kali saya melihat hashtag, saya langsung melihat wajah-wajah itu. Mereka maju dalam satu gerakan instan yang diamati dan diawali Reinkain diwakili Reinkain ini warga negara. Karya ilmiah telah dibuat dengan sendirinya bersama atas belakang bidang yang didominasi oleh kulit putih yang telah mengharuskan kerja tambahan, bekerja melawan struktur, pengucilan dan penghapusan yang ada, sambil juga menghasilkan karya kreatif yang inovatif, percakapan dan praktik metodologis budaya cetak Afrika Amerika. Cetakan Afrika Amerika juga telah memantapkan dirinya dalam kontes kekerasan anti kulit hitam yang lebih luas, di mana, seperti yang dicatat Christina Sharpe, kematian kulit hitam diproduksi sebagai normatif, sementara fakta ini masih meninggalkan celah dan pertanyaan belum terjawab bagi kita setelah kematian spesifik dan kumulatif itu terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik dan historis ini. Pengucilan struktural dan upaya penghapusan retoris karya budaya cetak Afrika Amerika sering menanggapi kesenjangan dan pertanyaan yang tidak terjawab seperti itu dengan sendirinya menjadi bentuk perawalan dan antitesis terhadap kematian kulit hitam. Sejarawan informasi Palloh and Edwards menggambarkan infrastruktur sebagai skala makro, meso, dan mikro dari waktu, ruang, dan organisasi sosial yang membentuk stabil namun sering tidak terlihat dasar dunia sosial modern. Menjadi modern, Edwards berpendapat, adalah hidup di dalam dan melalui infrastruktur dan untuk menghuni dengan gelisah persimpangan berbagai skala ini melalui teknologi yang memeliharanya. Infrastruktur cenderung memelihara
dan menghasilkan dunia sosial dan teknologi di sekitar kita. Tanpa kita sadari, mereka melakukannya. Seperti putih yang Hurston perhatikan, menghasilkan versi intens dari kegelapannya infrastruktur berfungsi bagi kita, baik secara konseptual maupun praktis, sebagai lingkungan, sebagai alat sosial, dan sebagai pengalaman yang tak terlihat dan biasa-biasa saja untuk pengalaman. Namun ketidaktampakan infrastruktur secara umum ini tidak menunjukkan kepasifnya. Salah satu definisi istilah infrastruktur adalah referensinya pada instalasi permanen yang menjadi basis operasi militer. Resonansi militer ini berbicara tentang kekuatan kepolisian infrastruktur yang hegemonik. Infrastruktur adalah struktur kekuatan yang tidak terlihat, tidak mencolok, dan menjadikan ini terlihat luar biasa, seperti yang dilakukan Hurston dan yang lainnya adalah berbicara kepada kekuatan dengan mengungkapkan cara kerja infrastruktur. Studi sejarah buku dan budaya cetak kemudian memiliki banyak kesamaan dengan studi infrastruktur. Esai kanonik Robert Darnton, Apa Saja Buku, berisi ilustrasi terkenal tentang apa yang disebutnya sirkuit komunikasi atau ekologi pencetak, pembuat kertas, penjilid buku, gudang, dan penjual buku yang diam-diam melakukan kontak antara pembaca dan penulis. Kami beralih ke infrastruktur sebagai rubrik yang mencakup bagaimana esai dalam volume ini memahami sejarah budaya cetak dan ekspresif Afrika Amerika. Ini adalah tanggapan eksplisit terhadap kecenderungan dominan sejarah, buku dan studi budaya cetak dan digital untuk mengabaikan persimpangan mereka dengan ras, dan lebih khusus lagi dengan kerajinan dan ekspresi Afrika Amerika. Leon Jackson telah menulis tentang kebutuhan dalam hubungan antara para sejarah sastra Afrika Amerika dan mereka yang mempelajari buku sebagai artefak ekonomi atau material. Tidak ada yang mendengarkan atau memahami yang lain. Tulisnya, esai keadaan disiplin Jackson pada tahun 2010 di jurnal sejarah buku telah menjadi katalis penting baru-baru ini untuk pekerjaan lintas disiplin ilmu antara sejarah buku dan studi Afrika Amerika. Sayangnya, ia melebih-lebihkan kesetaraan kurangnya perhatian di kedua belah pihak. Sulit untuk menyamakan gagasan bahwa studi sastra Afrika Amerika belum mengambil metode sejarah buku dan studi budaya cetak dengan karya arsip dan bibliografi Frances Smith Foster yang teliti menemukan, menggambarkan, dan menganalisiskan majalah Afro-Protestan awal dan manuskrip James Wagan Yellin, penelitian yang mengutentikasi